Gimana benarnya kepulangan Neneng ini Pak Dirjen? Pak Dirjen Imigrasi. Terima kasih Pak Tani. Jadi terkait dengan kepulangan Ibu Neneng, memang kita harus pahami dulu bahwa keluar atau masuk wilayah Indonesia itu wajib sesuai dengan undang-undang memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan juga wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. Nah, ini dulu Pak yang kita perlu pahami. Terkait dengan kepulangan Ibu Neneng, hari Kamis saya menemui Ketua KPK dan ada juga waktu itu salah satu penyidik itu menyatakan bahwa Ibu Neneng masuk ke Indonesia melalui jalan di luar tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi ini oleh karena itu data pelintasan di tempat pemeriksaan imigrasi atas nama Ibu Neneng tidak ada, hanya ada pada saat beliau meninggalkan wilayah Indonesia sejak tanggal 23 Mei 2011. Setelah itu tidak ada data pelintasannya. Jadi imigrasi tidak bisa pastikan dia masuk lewat Batam atau sebetulnya lewat Jakarta? Pasti Pak, pasti dalam arti informasi yang setelah saya dapatkan dari salah seorang penyidik itu dari KPK, karena saya datangi untuk koordinasi untuk memastikan bagaimana sesungguhnya. Di mana katanya? Melalui Batam dan melalui jalur di luar tempat pemeriksaan imigrasi. Informasinya seperti itu Pak. Gampang memang orang dari luar untuk melewati pemeriksaan imigrasi kita di Batam misalnya. Oh, kalau melalui pemeriksaan tempat imigrasi kan ada SOP-nya Pak. Maksud saya dia melalui di luar pelabuhan yang kita kalau di luar pelabuhan itu memang secara geografis kan perbatasan antara Singapura dan Indonesia ataupun Malaysia di wilayah Riau itu memang jadi mudah. Kasarnya dia menyelundup masuk. Ya, informasi yang saya dapat Ibu Neneng tidak melalui paspornya ada di mana sekarang? Pada saat itu tidak ditemukan paspor maupun identitas yang lain. Ketika KPK mengambil ada paspornya? Informasinya tidak ada. Jadi dan tidak diperlukan Pak kalau mau masuk melalui jalur yang di luar tempat pemeriksaan imigrasi. Ya kalau di luar pemeriksaan ya, tapi mana tahu di tangannya ada paspor. Informasinya tidak ada. Tidak ada ya. Ya, kalau begitu dia menyelundup masuk. Kalau betul KPK diinformasikan dan ini benar-benar udah ditunggu, nggak perlu menyelundup masuk. Di sini ada kurang kredibilitas cerita tadi. Nenek terlibat nggak di dalam kasus ini? Oke. Sekarang mengenai kasusnya. Oke. Saya terakhir kemarin bicara sama Nasaruddin sore. Dia mengatakan kasus PT Alpindo terjadi tendernya tahun 2008. Ada 11 peserta tender. Semuanya tendernya sah. 11 panitia tender sampai hari ini tidak ada yang jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa disebutkan tendernya tidak sah? Neneng itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Memang benar dia menerima uang 750 juta sebagai pembayaran pinjaman dari Marisi. Hanya itu toh. Sekarang jadi dakwa memperkaya dengan menyalahgunakan jabatan, yaitu pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Jabatan yang mana? Dia nggak punya jabatan. Analisa saya sebagai pengacara adalah begini, kaitannya juga ini ke Anas. Mungkin Pak Firman akan mencak-mencak nanti ini ya, tapi kita teman ya. Oke. Saya kasih contoh analogis. Di suatu rumah ada suatu pembunuhan. Banyak orang di rumah tersebut termasuk satu pasang suami istri. Tapi penyidik sudah menargetkan dari awal hanya suami istri ini yang jadi tersangka. Bukti apapun terhadap orang yang di rumah ini tidak dibikin jadi tersangka. Sekarang itu kita terapkan kepada kasus ini. Tahun 2009 uang dari PT Alpindo yang dipakai oleh Marisi untuk membayar pinjaman dari Neneng 750 juta. Ya. Hanya itu. Kalau memang hanya karena Neneng menerima 750 juta dari PT Alpindo sebagai pembayaran utang, pertanyaannya, kenapa
ratusan miliar dari perusahaan-perusahaan di grup permai tersebut yang dipakai untuk pemenangan Ketua Partai Demokrat di Bandung juga tidak kena tindak pidana korupsi. Karena yang 750 katanya memperkaya diri dari perusahaan itu. Sedangkan yang ratusan sampai sekarang tidak disidik. Itu yang pertama. Jadi memang dari sejak awal sudah direncanakan tidak ada penyidikan terhadap Anas dan Nandan. Yang kedua, di dalam persidangannya Nasaruddin ada 8 saksi yang menyatakan keterkaitan Anas dengan perusahaan grup permai dan Wisma Atlet. Pertanyaannya, perusahaan-perusahaan yang katanya tanda kutip grup permai. Pertanyaannya, betapa susahnya sudah 8 saksi menyatakan ini. Kenapa hanya untuk diperiksa sebagai saksi saja sampai hari ini tidak? Lagi-lagi kepada teori tadi itu memang dari sejak awal penyidik menargetkan hanya suami istri ini yang menjadi tersangka. Bagaimana Anda memastikan apa yang dipikir ke KPK begitu? Karena ini saya kembali kepada sejarah waktu masih Chandra. Waktu masih Chandra, semua orang tahu betapa kuatnya hubungan antara Anas dengan Chandra dan otomatis dengan penyidik. Dan penyidik yang di KPK pada saat itu sampai sekarang masih bercokol. Penyidik yang zaman Chandra sekarang hanya satu mungkin yang ganti, tapi masih penyidik yang sama. Saya setelah ini minta, Anda punya bukti material nggak ada yang dikirim ke Anas? Kalau hanya ke Kongres, siapa yang menerima kan juga nggak tahu kita. Ini saya akan bacakan temuan awal dari data CD itu. Oke, kenapa saya menyebut partai? Itu ada dasarnya. Contoh, 18 Maret 2006. Jadi biar semua memahami bagaimana mekanisme pencatatan di grup Anugerah Nusantara ini. Misal, beli baju dalam kurung partai 1,1 juta. Kas Pak Nazar untuk partai 650.000 11 Juli 2006. 6 Februari 2007 untuk Pak Joni Allen fee proyek laboratorium Deperin 100 juta cash plus 100 juta travel check mandiri 200 juta. Jadi ada penyebutan secara eksplisit partai. Itu yang kami fokuskan. Kenapa kita inventarisir, kita cek satu-satu dari partai mana, kita wawancarai juga orangnya. Jadi prosedur jurnalistik itu yang ingin kami tekankan. Bukan kader kekuatan dihadap-hadapkan dengan BAP. Baik. Beda prosesnya. Udah, saya kira dipahamin. Saya sekarang kasih Firman. Jawaban Anda, klien Anda yang dituju oleh pengacara Nasaruddin. Pertama, saya menghormati rekan-rekan teman pengacara dari Pak Nasaruddin, tapi saya pikir lebih baik dia konsentrasi dengan kliennya daripada nyala-nyalakan klien orang lain gitu. Saya khawatir ini bagian dari kekalahan dan kesulitan untuk melakukan pembelaan. Karena saya duga kemungkinan putusan di tingkat banding juga, kalau memang beliau ini mengatakan putusan ini tidak punya kredibilitas, kan dia punya hak banding. Dan dia harus buktikan bahwa putusan tingkat banding itu akan menilai putusan tingkat pertama itu tidak kredibel. Mas, kita tunggu. Mas Firman. Sebentar, Mas. Sebentar. Supaya nanti tidak keliru lagi. Saya udah katakan, ini engineering dari awal. Sampai ke langit, putusan manapun, putusan itu akan demikian. Pak Rufinus, harap dibiarkan dia bicara dulu. Ya, saya pikir santai lah Pak Rufinus. Kita akan diskusi malam ini. Iya, biarin aja itu dia satu. bicara. Kemudian kedua, saya pikir apa yang disampaikan ya fakta-fakta yang kemarin disampaikan ini fakta-fakta lama. Maaf, di Kompas saya sebut fakta usang. Kenapa? Karena fakta-fakta ini sudah ada di dalam persidangan. Ya, bagi saya ada prinsip yang namanya res judicata pro verite habetur. Kalau putusan itu jelek, kita tetap harus hormati putusan itu. Itu pertama. Kemudian kaitan dengan fakta soal kesaksian Nasaruddin, saya punya catatannya Pak. Bukan hanya bapak-bapak aja yang bisa menilai bahwa klien bapak dan saksi bapak itu konsisten. Saya juga punya catatannya bagaimana kontradiksi keterangan Nasaruddin. Ya, pada waktu acara CLC yang lalu, ketika Julianis datang dan memberikan, terbuka saja kita. Tapi kenapa bapak-bapak juga meninggalkan ruang ini? Saya pikir ini kan juga sebuah penilaian yang objektif. Kalau kita mau menyalah-nyalahkan seorang Julianis, dalam persidangan ini banyak fakta-fakta yang mengatakan Julianis yang memimpin rapat itu Pak Nazar. Kemudian dia juga, Oktarino Khoury juga, saksi mengatakan hal-hal yang sama. Rapat itu dipimpin oleh Pak Nazar. Pak Nazar bilang dia, Ibu Julianis bukan karyawannya, tapi di sisi yang lain dia menyebut ini karyawannya. Inkonsisten ini
menurut hemat saya kan juga bisa dilihat pada satu sisi. Ini satu sisi Pak kan. Kalau soal data teman-teman, saya hormati teman-teman. Itu kan kebenaran yang bersifat investigatif. Jadi, ya itu hak teman-teman. Tapi ketika ini kan kaitan dengan kebenaran material. Kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan tadi, apa lagi yang harus dipikirkan bahwa untuk menjangkau Pak Anas, kenapa harus kita mencari-cari kesalahan orang lain? Menurut saya ada directive mind yang bergerak. Orang kan bisa melakukan satu perbuatan lebih dari satu kali. Ya kan? Itu yang disebut double object. Jadi menurut Pak Firman ini semua Nazar sama Neneng. Ya, saya pikir proses pengadilan sudah menunjukkan ini. Kalau memang itu milik Nazarudin, tadi ditanya, Orang Siantar loh. apakah mungkin? Apakah mungkin? Tolong, Jadi Pak, tolong kampung nggak dibawa-bawa. Gitu. ya, Jadi nanti kalau saya udah katakan mengenai Julianis, keterangan Julianis, sejak awal dia diperiksa di sebuah tempat bersama-sama dengan Oktarina Puri, ya kan, oleh KPK. baik Pak Gani saya jawab. Kan gitu. Soal gaji itu pun, itu bisa dibuktikan bahwa itu hanya kembali. Dan itu keterangan Yulianis. Tidak ada pada Anas Urbaningrum. Bukan, jawab aja Itu yang satu. tadi. Mungkinkah? Kemudian kaitan dengan saksi yang lain. Enggak, coba dijawab dulu. Ada 13 saksi. Mungkin enggak? Ya, Pak Gani, Bung saya Firman. sebut 13 saksi. Coba yuk jawab dulu yang benar. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Saya enggak? sekaligus saja. 13 karyawan grup Permai itu, ya, itu terbagi 2. Ya kan? Saya tidak mau menjawab soal kemungkinan. Nggak, ini ngomong, saya menjawab soal saya fakta. minta ngomong satu-satu ya. Ya, Kalau dua-dua ngomong nggak jelas. saya kan sudah jawab. Kalau mungkin ya mungkin. Ya kan? bukan. Kalau tidak mungkin ya tidak mungkin. Ini kan bicara Loh, mungkin jangan nggak begitu mungkin. dong. Bagaimana? Mungkin enggak? Loh, buat Mungkin saya nggak? aneh. Apa? Secara Kalau yuridik bukan nggak ada. pemilik, apakah mungkin orang lain mengambil uang ratusan miliar dari perusahaan saya? Kalau namanya mungkin ya mungkin, tidak mungkin ya tidak mungkin, Pak. Loh, nggak begitu. Kan Wah, sederhana, ini Pak. namanya silat lidah namanya. Santai aja Pak Roginus. Saya pikir ada 3. Saya di ruangan ini, di acara ini pernah mengutip seorang wartawan dan sastrawan Austria. Namanya Karel Kraus. Dia mengatakan bahwa korupsi itu lebih berbahaya dari prostitusi. Prostitusi itu cuma merusak moral individu. Tapi korupsi merusak moral seluruh bangsa. Bahkan Rosa di bawah sumpah depan persidangan mengatakan adik Menpora terima 20 M. Dan waktu itu kebetulan saya tidak mau sombong. Saya tidak mau sombong. Pada saat itulah adik Menpora itu membeli mobil Ferrari. Kebetulan pesanan saya diambil karena duluan duitnya cash.